Bisa inilah segmen Warta Parlemen News on the Spot. DPR meminta pemerintah khususnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI untuk lebih selektif dalam menempatkan calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri. BNP 2 TKI juga diminta melakukan pengawasan ketat terhadap para TKI mengingat banyak TKI yang terlibat jaringan radikal internasional. DPR meminta pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI untuk lebih selektif dalam menempatkan dan melakukan pengawasan terhadap calon TKI di luar negeri. Hal ini terkait dengan banyaknya TKI yang terlibat jaringan radikal internasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat berharap dengan adanya kasus ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Menurut Adang, BNP 2 TKI harus lebih selektif dalam menempatkan dan memantau keberadaan TKI di luar negeri. Adang menilai banyaknya TKI yang terlibat gerakan radikal internasional karena lemahnya pengawasan terhadap mereka. Kontrol dari kita, Kementerian Luar Negeri, ataupun dari kementerian yang terkait yang menangani itu tidak full ya, tidak bisa 100%. Karena banyak yang tadi yang ilegal-ilegal. Bahkan dengan adanya moratorium pengiriman tenaga kerja ke beberapa negara juga, khususnya yang Timur Tengah, itu malah jadi meningkatkan adanya aliran TKI yang ilegal. Sementara anggota Komisi 9 John Kennedy Aziz meminta agar peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk turut serta dalam menyeleksi calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Tujuannya agar kejadian serupa seperti di Korea Selatan beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini yang harus diwaspadai, yang harus merupakan kerja keras pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang meng-hire tenaga kerja itu untuk bekerja di luar negeri. Ini harus melalui suatu seleksi yang baik. Sebenarnya pemerintah sendiri dalam konteks yang demikian itu sudah melalui suatu tahap-tahap yang baik untuk melakukan screening terhadap tenaga kerja itu, maksud dan tujuannya. Sebab bagaimanapun ya, suatu perusahaan tenaga kerja di Indonesia tidak bisa menghandle, tidak bisa meng-hire suatu tenaga kerja kalau seumpamanya tidak ada kontrak di luar negeri. Habibie dan Heri, TVR Parlemen, melaporkan.